Mengejutkan, hari ini ada 5 berita terbaru tentang Tiko dan Bu Eni. Langsung saja ke berita yang pertama. Tiko keturunan keluarga cendana, simak penjelasannya. Perjuangan hidup seorang anak bernama Tiko dan ibunya yang mengidap ODGJ menjadi buah bibir di kalangan masyarakat, selama 12 tahun hidup di rumah mewah yang tidak terurus tanpa pasokan air bersih dan listrik. Diketahui bahwa gangguan jiwa yang dialami Ibu Eni disebabkan ditinggal hidup sendiri oleh sang suami yang memilih pulang dan menetap di kampung halamannya. Setelah kasus ini mencuat ke publik, sontak muncul pertanyaan di tengah pikiran publik, siapakah ayah Tiko? Kedatangan Bapak Menhan Prabowo Subianto ke kediaman Tiko sedikit membuka sedikit dari teka-teki dari keluarga Tiko. Beliau menjelaskan kedekatan dengan ayah Tiko yakni Herman Muji Susanto. Dahulu ayah Tiko merupakan petinggi dalam bagian keluarga cendana. Bapak Prabowo menuturkan bahwa Herman Muji Susanto pernah tinggal di komplek perumahan mantan Presiden RI yaitu Bapak Soeharto. Publik beranggapan bahwa keluarga Tiko memiliki hubungan yang dekat dengan keluarga cendana. Uri Muji Astuti selaku anak sulung dari istri pertama ayah Tiko menyangkal bahwa apa yang disampaikan Tiko bukanlah realitas yang sebenarnya. Sang ayah bukan meninggalkan Ibu Eni, tetapi karena diusir dari rumah tersebut. Tiko bukan anak kandung dari Bapak Herman dan Ibu Eni. Tiko hanya anak angkat yang diasuh oleh mereka berdua dari kecil tambah anak Uri yang merupakan cucu dari Herman Muji Susanto. Berita kedua Ibu Eni pulang, Tiko dan Pak RT berikan kabar baik ini. Kabar baik terkait perkembangan kondisi Ibu Eni disampaikan oleh Noves selaku Ketua RT setempat. Di mana beliau baru saja mengunjungi Ibu Eni ke rumah sakit bersama sang anak sematawayangnya, Tiko. Pak RT lantas menceritakan kondisi Ibu Eni yang mulai stabil bahkan diperkirakan kemajuannya capai 90% lebih. Alhamdulillah itu perubahannya 90% lebih, ungkap Pak RT. Selasa, tanggal 10 Januari tahun 2023, seperti dikutip dari YouTube Sang Explore. Dulu waktu ketemu saya itu dimaki diludahin, tapi tadi ketemu, saya cium tangan ibu dia cium tangan saya lagi, saya terus merinding, ungkapnya lagi. Tak hanya itu, Ibu Eni juga mulai mengingat nama dari ketua RT-nya dan memanggil beliau layaknya seperti dulu kala. Masih ingat sama saya, masuk lagi Pak Yoyo, ucap Ibu Eni, ini Pak Yoyo inget tambahnya. Mendengar hal itu, para tim YouTuber yang secara eksklusif diberikan informasi tersebut ikut bersyukur. Apalagi, mereka juga bagian dari tim yang selama ini telah membantu Tiko dan Ibu Eni bersama-sama bangkit dari keterpurukan. Semenjak dirawat di rumah sakit, banyak para relawan dari berbagai bidang yang pemerintah setempat memberikan bantuan kepada Tiko. Salah satunya adalah membersihkan serta memperbaiki rumahnya hingga layak untuk dihuni kembali. Oleh karena itu, selain mengabarkan berita baik terkait perkembangan kondisi Ibu Eni, Pak RT juga mengkoordinasikan teknis kepulangan Ibu Eni nantinya. Mengingat, Ibu Eni akan dirawat di rumah sakit paling tidak selama 2 minggu. Selanjutnya, jika kondisinya membaik maka akan kembali ke rumah. Hal itu juga merupakan angan-angan Tiko untuk kembali merawat ibunya di rumah mewah mereka, supaya lebih bisa memantau secara langsung. Berita ketiga isu ayah Tiko sebagai pejabat petinggi di keluarga cendana terungkap, begini sebenarnya. Akhir-akhir ini kisah Tiko pemuda yang merawat ibunya yang mengalami ODGJ selama 12 tahun ramai diperbincangkan kembali di sosial media. Banyak fakta dan isu-isu baru yang bermunculan di sosial media mengenai asal-usul dan kronologis dari kehidupan keluarga Tiko. Tak hayal banyak juga simpatisan dan pujian yang dilontarkan oleh berbagai pihak mengenai kisah dan perjuangan hidup Tiko. Tinggal di rumah mewah yang tidak terawat membuat publik bertanya-tanya mengenai asal-usul dari kehidupan keluarga Tiko. Dilansir dari unggahan video channel YouTube Update Artis, tanggal 9 Januari tahun 2023, dengan judul Kedatangan Bapak Prabowo Membuka Misteri Tentang Hubungan Tiko dengan Keluarga Cendana. Unggahan narasi dari video tersebut mengkaitkan profesi ayah Tiko sebagai pejabat petinggi dan tinggal di kompleks perumahan keluarga cendana yaitu keluarga Pak Soeharto sebagai Presiden kedua RI kala itu. Sontak dengan munculnya video ini membuat publik kembali geger dan mengkaitkan keluarga Tiko dengan keluarga cendana. Kerabat ayah Tiko Sumaryono menanggapi berita dan isu yang beredar di luaran. Sumaryono menjelaskan penyebab ayah Tiko pergi dan pekerjaan ayah Tiko semasa hidup. Sumaryono menuturkan bahwa ayah Tiko adalah seorang yang ulet dan pekerja keras. Pak Po, ayah Tiko, adalah orang ulet, dia punya rumah di Bintara dan di Klender. Terakhir Pak Po, ayah Tiko, bekerja sebagai rekanan di Departemen Keuangan,
dan sempat mempunyai bisnis jual beli dan sewa mobil. Kalau gak salah saya ingat waktu itu Pak Po, ayah Tiko, juga sempat ditipu oleh rekan bisnisnya, ucap Sumaryono. Setelah mengalami penipuan dari rekan bisnisnya, ayah Tiko dan Sumaryono tidak lagi saling berkomunikasi. Berdasarkan penuturan tersebut, ayah Tiko sempat mempunyai rumah di daerah Bintara, namun karena mengalami kebanjiran sekitar tahun 2004, ayah Tiko memilih pindah ke rumah yang saat ini Tiko dan Bu Eni tempati. Banyak isu yang memberitakan bahwa ayah Tiko ada kaitan dengan keluarga Cendana. Untuk saat ini belum ada kebenaran mengenai isu tersebut. Belum ada fakta yang menjelaskan keluarga Tiko bagian dari keluarga Cendana, dan kunjungan Pak Menhan Prabowo ke kediaman keluarga Tiko. Sumaryono menuturkan bahwa kepergian ayah Tiko dipicu karena cekcok rumah tangga dan permasalahan ekonomi. Dahulu ayah Tiko mempunyai bisnis yang bagus, namun karena mengingat usia, bisnis ayah Tiko semakin meredup dan sumber pendapatan ekonomi menjadi berkurang. Berita keempat, nasib Tiko dan Ibu Eni selanjutnya diungkap. Sosok ini, ada 5 orang berseteru. Berita keviralan Tiko mengurus sang ibu yang depresi seorang diri di dalam rumah tanpa akses listrik dan air nampaknya makin ramai. Apalagi, pasca keluarga dari almarhum, Herman Muji Susanto dari istri pertamanya, muncul ke publik dan memberikan klarifikasi via sambungan telepon. Banyak pihak yang bersimpati kepada Tiko, mulai dari para YouTuber, pemerintah setempat, pengusaha hingga kalangan artis dan selebritis tanah air. Kabar simpang siur terkait silsilah keluarga, asal-usul Tiko hingga kepemilikan rumah mewah berlokasi di Jalan Klender, Komplek PLN, Jaktim itu pun beredar dengan cepatnya. Bak kisah viral lain, nasib Tiko yang tiba-tiba berubah 180 derajat dari kehidupan awalnya, dimungkinkan bisa mengalami pasang surut pemberitaan terkait mereka nantinya. Lalu apabila sudah tidak lagi viral, bagaimana hidup Tiko dan Ibu Eni selanjutnya? Seorang peramal dan pembaca tarot sang peramal, Bayu Six, mencoba membaca terawangannya terkait nasib Tiko dan Ibu Eni, usai kisah mereka viral. Dikatakan dalam kartu yang dibuka oleh sang peramal, pemberitaan dan kepopuleran kisah Tiko tidak akan berlangsung lama. Oleh karena itu, Tiko diharapkan bisa memanfaatkan momen ini sebaik mungkin, demi kebaikannya dan sang ibunda. Nasib baik menghampiri dan Tiko harus memanfaatkan hal ini segera. Kalau memang punya niat buka usaha, segera buka usaha, karena keviralan ini tak berlangsung lama, katanya, Jumat, tanggal 13 Januari tahun 2023. Selanjutnya Bayu Six mengatakan bahwa berdasarkan mata batinnya, kondisi depresi yang diderita oleh Ibu Eni akan berangsur membaik, bahkan berpeluang untuk sembuh seperti sedia kala. Kartu yang berikutnya, kini Ibu Eni berangsur pulih dan Tiko pun sudah adakan pengajian di rumahnya, katanya lagi. Sayangnya, kartu selanjutnya yang dibuka oleh Bayu Six menunjukkan sebuah peringatan terkait dugaan perseteruan yang akan Tiko hadapi ke depan. Kartu yang keluar adalah Five of War. Kita lihat di sini ada 5 orang sedang berseteru mengangkat 5 buah tongkat, ujarnya. Bayu Six mengatakan bahwa kuat dugaan rumor terkait kepemilikan rumah mewah Tiko nantinya akan diperdebatkan kembali. Namun ia berharap, jika Tiko bijak dalam bersikap menghadapi segala kabar buruk dan momen baik saat ini, maka ke depan ia akan hidup bahagia dengan Ibu Eni. Berita kelima, akhirnya, pertemuan Tiko dan keluarga Jawa Timur penuh haru. Berkat pemberitaan tentang kehidupan Tiko dan Ibu Eni di media sosial, hingga viral di televisi, akhirnya ia bisa mengetahui asal-usul keluarganya. Jasa para konten kreator yang selama ini mengawali cerita Tiko mengurus Ibu Eni yang depresi seorang diri, kini mengantarkan puluhan orang baik lain untuk membantu Tiko. Tak hanya itu, masa lalu dan silsilah keluarga Tiko juga berangsur terkuak. Beberapa waktu lalu, seorang YouTuber mendapatkan jejak keluarga Tiko. Bahkan, lelaki yang bernama Pak Sumarjono tersebut menceritakan lebih detail mengenai awal pertemuan Ibu Eni dan Pak Herman yang bernama lengkap Herman Muji Susanto. Kerabat jauh Tiko tersebut mengatakan bahwa keluarga Tiko dari Pak Herman, saat ini masih ada di Magetan dan masih hidup. Lebih tepatnya adalah anak dari kakak kandung dari Pak Herman atau keponakannya yang bernama Sugimin. Ada ponakannya Pak Herman yang persis urut anak dari kakaknya Pak Herman itu masih ada, terus usianya sekitar 75 di atas saya sudah 70 mau 71, ungkap Pak Sumarjono, Sabtu, tanggal 7 Januari tahun 2023. Tak hanya dari keluarga Pak Herman, ternyata paman Tiko dari keluarga Ibu Eni di Magetan pun hingga saat ini masih hidup. Kakak dari Ibu Eni itu masih ada, namanya Pak Paryo,
rumahnya persis di depan Balai Desa Bayem Taman, ungkap Pak Sumarjono lagi. Terkuaknya silsilah dari asal-usul keluarga Tiko bagaikan angin segar untuk pemuda 23 tahun yang bernama lengkap Pulung Mustika Abimanyu tersebut. Hingga akhirnya ia dapat dipertemukan dengan keluarga dekat dari ayah dan ibunya tersebut, di rumah Pak Marjono. Dokumentasi pertemuan mereka terekam singkat pada unggahan YouTube Sang Explore pada hari Selasa, tanggal 10 Januari tahun 2023. Meskipun pertemuan itu tak dibagikan secara panjang dan detail di dalam video karena hanya untuk dokumentasi pribadi Tiko, terlihat beberapa orang menyambut Tiko dengan hangat sesampainya di rumah itu. Tiko berkunjung silaturahmi dengan kerabat ayah dan ibunya beserta sopir pribadi ayahnya. Namun video bersama keluarga dan kerabatnya hanya buat dokumentasi pribadi, tulis Sang Explore dalam postingannya.